Shalom, Betani Batam Community kembali bertemu dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah, kita maju kepada Matius pasal 5 ayat yang keempat. Jika kemarin kita merenungkan Matius pasal 5 ayat yang ketiga, maka kita masuk ke dalam ayat yang keempat. 8 sabda bahagia dari Tuhan Yesus, kita melihat sabda yang kedua. Matius 5 ayat yang keempat berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Seperti kemarin kita belajar Bapak Ibu, sudah diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Firman Tuhan berkata begitu. Bapak Ibu, ini bukan tentang duka cita karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Ini bukan tentang duka cita karena kita mengalami sebuah kebangkrutan. Ini bukan duka cita karena mungkin orang tua kita meninggal dunia, saudara kita, sahabat kita. Ini bukan tentang duka cita yang seperti itu. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan sabda bahagia, 8 sabda bahagia ini, maksud Tuhan Yesus adalah orang yang berduka cita karena dia merasa begitu miskin di hadapan Tuhan. Lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berkata, sudah diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang menyadari bahwa dia bobrok, bahwa dia rusak total, bahwa dia tidak pantas untuk beroleh keselamatan, bahwa dia selalu tidak layak di hadapan Allah oleh karena anugerah Allah yang begitu besar. Orang-orang yang berduka cita karena dosanya, berduka cita karena pelanggarannya, berduka cita karena kesalahan yang dia buat baik sengaja atau tidak sengaja. Orang-orang yang berduka cita karena perbuatan yang seperti itulah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menyadari dan orang yang berduka cita oleh karena pelanggaran yang dia buat, itu juga sebuah kesadaran yang datang dari anugerah Allah. Orang itu telah terberkati oleh Allah. Tahukah Bapak Ibu, orang yang paling mengerikan ketika dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan tidak pernah menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Orang yang seperti itu sesungguhnya sedang di bawah kutuk. Tapi orang yang selalu menyadari dan dia berduka cita dengan apa perbuatan kejahatan yang dia buat, orang-orang seperti itulah yang beroleh penghiburan. Orang-orang seperti itulah yang telah terberkati. Kenapa? Karena dia akan beroleh penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu, sebuah ajaran yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Betani Batam Community, saya ingin memberi pesan ini dengan kuat. Jika engkau berbuat salah, berbuat pelanggaran, jika engkau berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan dan melanggar kekudusan Allah, lalu engkau berduka cita begitu rupa, engkau akan beroleh kelepasan, engkau akan beroleh penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita berbuat salah, lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berbuat salah, lalu kita bertobat di hadapan Tuhan. Saya ingin mendorong begini, itu salah tidak, itu adalah benar. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah bukan betapa seringnya kita bertobat, tetapi yang paling penting adalah betapa sungguhnya kita harus bertobat. Jadi bukan berapa banyak kali kita bertobat, tapi berapa seriusnya kita bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengingatkan kita pada hari ini. Sudah diberkatilah orang yang berduka cita oleh karena dia tahu dia miskin di hadapan Allah. Orang seperti itu, mereka akan dihibur. Bapak Ibu, jika hari ini engkau beraktivitas, engkau melakukan semua kegiatan, lalu engkau melakukan sebuah pelanggaran dan engkau berduka cita, kesadaran akan pelanggaran itu adalah sebuah berkat. Dan kalau engkau berduka cita, penghiburan Tuhan akan datang untuk menguatkan Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu, percayalah, Tuhan akan memelihara kita terus senantiasa. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya.